Dilarang melakukan dua hal ini saat cekcok dengan suami, jika ingin rumah tangga Bunda tetap harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sakinah yang dirahmati Allah. Pertengkaran dalam rumah tangga itu hal yang wajar, Bun. Bahkan bisa dibilang itu adalah bumbu dari hubungan suami istri ya. Namun yang perlu kita ingat, pertengkaran bisa menjadi peluang untuk saling mengenal lebih dalam atau malah menjadi pemicu kehancuran rumah tangga. Nah, hal ini tergantung bagaimana kita menyikapinya, Bon. Tidak sedikit saya menemui pasangan yang awalnya itu bertengkar karena hal sepele, tetapi karena salah cara menghadapi, masalah kecil ini berkembang menjadi persoalan yang besar. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan bahas dua kesalahan fatal yang sering dilakukan saat bertengkar dengan suami, Bon. Yang kalau hal ini dibiarkan bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Nah, hal itu apa aja sih, Mbak? Oke, langsung aja, Bun. Yang pertama, jangan ikut-ikutan emosi. Bunda pasti pernah berada dalam situasi di mana suami pulang kerja dengan wajah kusut, lalu tiba-tiba melontarkan kata-kata yang tidak enak didengarkan, atau bahkan dengan raut wajah yang menyeramkan. Entah karena dia kelelahan, tekanan dalam pekerjaan, atau hal lain yang tidak kita ketahui. Suami mulai ngomel tentang hal-hal kecil di rumah. Ya, mungkin tentang keadaan rumah yang menurutnya berantakan, makanan yang gak sesuai selera, atau anak-anak yang sedang rewel. Nah, sebagai istri, Bon, respon kita biasanya macam-macam. Ada yang memilih diam dan menahan diri, tetapi ada juga loh yang secara spontan membalas dengan emosi. Kenapa sih, Mas, kamu marah-marah terus? Aku juga capek tahu. Nah, Bunda, ini adalah kesalahan pertama yang harus dihindari ya. Saat suami sedang emosi, lalu kita ikut terpancing, maka yang akan terjadi adalah Bunda dan suami malah saling cekcok. Bukannya mencari solusi, kita justru memperkeruh suasana. Nah, seperti pepatah lama nih, Bon. Dua api tidak akan pernah bisa memadamkan satu sama lain. Kalau ingin suasana tenang, maka salah satu pihak harus menjadi air. Ketika suami marah, usahakan untuk tetap tenang. Jangan langsung merespon dengan emosi yang sama. Caranya, Bunda bisa tarik nafas yang dalam, dan jika memungkinkan, ambil waktu sejenak untuk menjauh dari situasi tersebut. Misalnya nih, Bunda bisa pergi ke ruangan lain atau menyibukkan diri dengan aktivitas yang bisa membantu menenangkan pikiran Bunda. Tujuannya apa? Ya, memberikan ruang agar emosi suami bisa reda dan kita bisa berpikir lebih jernih sebelum berbicara lagi pada suami. Hal kedua, Bun, jangan membuka aib pasangan. Kesalahan kedua yang sering dilakukan saat bertengkar dengan suami adalah mengungkit-ungkit masa lalu atau membuka aib pasangan. Misalnya, ketika suami marah karena sesuatu yang kecil, kita biasanya berkata, "Makanya kamu tuh dulu juga begini, begitu. Nah, aku tuh masih inget banget loh kelakuan kamu yang begini." Nah, Bunda, perilaku seperti ini sangat berbahaya banget. Mengungkit masa lalu, terutama yang menyangkut kesalahan atau kelemahan suami, ini akan memperburuk suasana. Lebih dari itu, tindakan ini juga bisa melukai harga dirinya suami loh. Ingat, sebagai laki-laki, suami juga memiliki ego dan wibawa yang harus kita junjung tinggi. Ketika aib atau kesalahannya diungkit-ungkit, Bon, dia akan merasa nggak dihargai. Akibatnya, hubungan suami dan istri ini akan semakin renggang. Dan konflik yang seharusnya sederhana, ini malah menjadi masalah besar. Sebagai istri, kita itu perlu menjaga rahasia dan kehormatan pasangan kita. Seburuk apapun suami kita, nggak ada gunanya, Bun, membuka aibnya, apalagi saat bertengkar. Fokuslah pada masalah yang dihadapi, tanpa perlu menyeret-nyeret kesalahan masa lalu yang seharusnya sudah dilupakan. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana sih, Mbak, menghindari dua hal tersebut? Untuk menghindari dua kesalahan ini, ada beberapa tips yang bisa Bunda terapkan. Pertama, Bun, usahakan untuk selalu menenangkan diri sebelum merespon. Ketika suami mulai memanas, ambil waktu untuk beristirahat atau Bunda bisa ambil wudhu. Dengan begitu, emosi kita akan lebih terkontrol dan pikiran kita bisa lebih jernih dalam mencari solusi. Kedua, gunakan kata-kata yang lembut dan netral. Misalnya, ketika suami sedang marah, coba deh Bunda katakan, "Mas, aku dengar apa yang kamu sampaikan.
aku paham maksud kamu. Tapi boleh kita bicarakan nanti kalau sudah tenang. Nah, dengan menggunakan nada bicara yang tenang dan pilihan kata yang bijak tanpa menyinggung suami, insya Allah suami akan lebih mudah merespon maksud Bunda. Ketiga, Bun, fokuslah pada solusi atau penyelesaian, bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Dalam rumah tangga, nggak ada istilah menang atau kalah, Bun. Yang ada adalah mencari jalan tengah demi kebahagiaan bersama. Jika kita terus berusaha untuk menang dalam setiap konflik, yang terjadi justru sebaliknya. Perasaan kalah dan sakit hati pada pasangan kita, ini yang akan menumpuk, Bon. Mengapa dua hal ini penting dihindari? Iya, Bon. Sahabat sakinah yang dirahmati Allah, hubungan suami istri adalah ikatan yang paling dekat, tapi sekaligus yang paling rentan terjadinya cekcok. Satu kata atau tindakan yang salah aja bisa meninggalkan luka yang dalam. Ketika kita terbawa emosi atau mengungkit aib pasangan. Nah, seperti menuangkan bensin ke dalam api, ya langsung boom meledak, Bon. Bukannya meredakan konflik, kita justru membiarkannya membesar dan sulit untuk dipadamkan. Sebaliknya, dengan menjaga ketenangan dan fokus pada solusi, kita bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk menyelesaikan masalah. Ingat, Bun, bahwa tujuan utama dari setiap konflik adalah mencari pemahaman bersama supaya rumah tangga Bunda bisa tetap awet dan harmonis. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang dua hal yang harus dihindari saat bertengkar dengan suami ya, Bun. Semoga video ini bermanfaat untuk para bunda. Apabila saat ini para bunda memiliki pengalaman atau mungkin pertanyaan tentang masalah rumah tangga, jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan saya melalui nomor yang sudah tertera. Bunda bisa menghubungi saja nomor yang tertera ya. Oke, baik, saya pamit, mohon undur diri. Saya Mbak Novi, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.